Karena memang pas waktu ngelihat di arak-arak gitu juga nggak yang terlalu, wih gila kita Nah, kira ini cerita gitu. arak-arakan seru lagi nih, lebih seru lagi. Nah, ini. Cerita arak-arakan. Iya kan, jadi mental kalau yang tadi kata Mas Prabu emang iya sih. Karena ketika mereka menang tuh kan beda ya Mas ya. Auranya kan biasa orang kan pembuktian arogansi gitu kan. Kalau ini tuh confidence tapi tetap stay humble gitu. Nah kalau bicara arak-arakan nih, Bang sama Mas Prabu, kan waktu itu aku sempat ngeliat Mas Prabu pasti bisa gitu kan arak-arakan. Cie. Terus banyak yang protes gitu. Terus aku ngeliat, kasihan amat bos gue boleh nyaut gak ya gitu kan ya. Pas aku pengen nyaut, belum ada aba-aba. Nah udahlah malas lah gitu kan. Nah Mas Prabu waktu itu kan sempat tuh masih bilang, nih kenapa harus cuman timnasnya sepak bola doang gitu. Ada bulu tangkis, ada apa, ada segala macam. Kenapa sih coba Mas Prabu? Tolong dijelaskan Mas. Ini cerita versi gue sama versi lu Nanti nih. nanti ke Bang Arya, coba ke Mas Prabu. Atau ke siapa dulu nih? Ke Mas Prabu deh, karena kan itu. Mungkin karena ya pasti Bang Arya lebih tahu, jauh lebih tahu. Gue dapet cipratannya lah, taunya ya. Bagaimana usul arak-arakan ini terjadi gitu ya. Gue inget obrolannya persis ketika timnas dapat emas, lalu malam hari itu kan kita sempat ngopi ya Bang ya di hotel sama Pak Ete. Kita ngobrolin, ini kita perlu arak-arakan. Kenapa? Karena ini mengobati kerinduan pecinta bola 32 tahun belum mendapatkan emas. Terus pertanyaannya kapan? Gitu kan, kapan arak-arakannya? Sempat kepikiran karena melihat jadwal Pak Ketum PSSI yang begitu sibuk, kan beliau Menteri BUMN juga kan, harus ke Jepang dan macam-macam. Sempat dibuat mau minggu depan. Tapi ketika ditanyakan ke timnas PSSI, ternyata anak-anak ini sudah nggak pulang lama sekali, ya kan? Mereka itu memang dijadwalkan pulang oleh timnas hari Jumat atau Sabtu hari itu ya, untuk pulang ke daerahnya masing-masing untuk bertemu dengan keluarganya. Nah, Pak Ketum mengalah. Yang saya ingat itu Pak Ketum akhirnya mengundurkan jadwal keberangkatannya ke Jepang agar arak-arakan bisa dilakukan hari Jumat. Makanya kenapa Jumat pagi itu arak-arakan dilakukan, sebetulnya untuk memberikan waktu buat para pemain timnas itu agar mereka bisa tetap pulang sesuai dengan jadwal kepulangan mereka. Jadi Pak Menteri nih yang sebetulnya Pak Menteri yang sebetulnya mengundurkan jadwal beliau agar arak-arakan dilakukan hari Jumat. Jadi memang arak-arakan ini usulannya dari teman-teman PSSI sejak awal. Gitu. Itu kan final hari Selasa ya. Saya ingat final Selasa malam, Rabu dini hari itu kita ngobrol. Kamis tuh nyampe ke Jakarta, barulah saya dapat info dari Bang Arya dan teman-teman timnas PSSI butuh media coverage. Jadi saya dapatnya informasi tentang arak-arakan itu dari teman-teman PSSI. Dan mereka yang saya tahu tuh mereka yang mengadakan tuh arak-arakan gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya cabur lain mau ya mereka harus berinisiatif untuk melakukan itu sebenarnya. Waktu itu saya nggak berpikir sampai sejauh itu. Saya pikir ini memang arak-arakannya PSSI itu aja gitu ya. Karena yang menghubungi saya itu PSSI. Yang hubungin saya Bang Arya dan beberapa teman-teman dari PSSI yang bilang kita butuh media coverage. Dan saya yakin juga timnas PSSI juga menghubungi media yang lain ya. Ke saya bicara kita mau ada arak-arakan besok disiapin medianya. Makanya kita nyiapin media kan untuk breaking news dan macam-macam gitu. Yang menghubungi saya timnas PSSI. Ya berarti sebenarnya bukan dianak tirikan teman-teman. Nih suruh siapa nggak ngubungin Mas Prabu waktu itu? Olahraga lain ya. Enggak deh, gua kompor. makanya kenapa gua posting poster itu ya karena yang ngubungin kita itu dari PSSI untuk acara arak-arakan itu gitu. Nah kalau Bang Arya gimana nih Bang? Karena kan ada yang beranggapan nih kok cabur lain dianak tirikan gitu. Iya kan. Itu sejak awal saya udah ngomong juga ke media-media kok. Kalau PSSI akan bikin arak-arakan. Jadi setelah kita pulang, Rabu kita pulang, saya udah ngomong sama teman-teman media. Ini PSSI mau bikin arak-arakan. Nah berjalan dengan waktu, dan itu ya Jumat gitu ya, karena mereka harus udah 1,5 bulan nggak pulang. Kemudian Lebaran mereka nggak pulang loh, mereka tetap di sini. Jadi mereka bilang bahwa kami mau pulang Jumat malam atau Sabtu pagi pulang ke kampung halaman masing-masing. Ya udah kita ikuti apa maunya pemain ya, kita bikin Jumat pagi. Gitu. Nah kemudian kita kan koordinasi juga sama Kemenpora. Kemenpora ngajak kita ini. Oh iya PSSI aja ya. Baru ya udah kalau mau collab ayo. Kalau mau collab ayo. Nah, jadi akhirnya
Kemenpora bilang bahwa dia akan membawa cabur lain. Oh silakan, ayo. Jadi kita yang baru Kemenpora juga tanya, ini gimana? Ya udah, kami alurnya begini, nanti acara kita arak-arakan, supaya yang jalan itu akan ada panggung-panggung juga. Udah, teman-teman Kemenpora tenang aja, karena kami udah siapin semua, kami yang ngerjain. Makanya itu panggung kan semua panggungnya PSSI. Iya. Mau kan itu ada sekitar 6 panggung kita bikin. Ada panggung di Bundaran HI, itu panggung PSSI semua. Jadi kita yang nyiapin sebenarnya. Tapi teman-teman Kemenpora bilang mau ngajak cabur lain, ya ayo. Gitu. Jadi nah, pada saat kami datang ke sana, ke PSSI, ke Kemenpora, nah ini lagi, posisi nggak bisa turun dari bus. Dari itu. Karena supporter itu padat banget. Iya. Saya ada di situ, makanya saya juga bisa mengkonfirmasi cerita Dan itu. kita nunggu 20 menit loh di situ. Ini sekalian mengkonfirmasi. Jadi kita bukan dibilang terlambat. Kami nunggu 20 menit di situ. Sampai 20 menit sampai selesai dulu acara baru ini. Karena supporternya keliling semua, nggak bisa turun. Itu pintu bus itu ditutup sama mereka ribuan tuh itu. Kebayang tuh kalau pemain timnas turun dengan supporter yang ribuan di situ. Waduh. Itu bakal ditarik-tarik sama supporter kan. Makanya supporter kita keamanan. akhirnya nunggu. Bukan kita nggak mau turun, bukan kita nggak mau ini ya gara-gara itu. Jadi ya sekalian meluruskan lah. Kita kan nggak tahu juga ya kalau ada cabur lain yang ini ya kita minta maaf. Tapi karena memang ini punya programnya kita yang kita buat collab sama Kemenpora. Supaya ya Kemenpora biar inilah sekalian aja biar jangan cuma nanti gantian kan. Which is itu bagus sih, maksudnya ide bagus. Kenapa nggak bareng juga gitu kan? Jadi sebenarnya bareng-barengan. Arak-arakannya pada akhirnya kan bareng-barengan juga kalau saya lihat ya. Jadi ada bis PSSI di depan yang karena mungkin saya ada di bis itu ya, saya tahu itu tidak dalam maksud untuk di depan, lebih kepada ini bisnya udah keburu nyampe tapi ribuan massa yang ada di situ akhirnya nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Nah, lalu saya dengar nih protokol di atas itu ya mencoba menghubungi ke dalam mencari tahu acara di Kemenpora selesai kapan. Jadi kita nunggu tuh bis itu. Baru setelah selesai Pak Menpora naik ya ke dalam bis, lalu bis yang lain juga disiapkan kan di belakang. Jalanlah itu arak-arakan. Jadi sebetulnya ketika arak-arakan sudah semuanya tuh. Ada timnas, ada cabur-cabur lain juga. Karena ada juga bilang gini, kenapa busnya yang pakai itu cuma satu gitu ya? Kenapa nggak pesan berapa cabur lain? Iya, kenapa Bang? Nah, karena saya pesan ke DKI Jakarta cuma punya satu. Bisa. Saya bingung juga sama ambil ke mana ke Tottenham, Manchester lama gitu ngirimnya kan nggak bingung. Gue udah serius dengerinnya lagi. Ya memang bisa yang satu. Cuma satu. Ya ada begitu. Bus itu cuma satu. Karena memang kami yang memang harus berinisiatif untuk bikin acara, maka kami ngomong ke Kemenhub, ke Dishub. Makanya kalau lihat izinnya, izin ke polisi dan sebagainya itu izin PSSI. Oh gitu. Iya, jadi izin keramaian. Nggak harus izin keramaian dong. Itu semua kami izin keramaian ke polisi itu dari kami. Jadi itu jadi memang kita yang arrange gitu. Ya ini mau konfirmasi aja. Sebetulnya nggak ada masalah apa-apa sih. Nggak ada. Lebih kepada ya mempertanyakan ini kenapa begini, kenapa begitu. Dan jawabannya tadi itu sih Bang. Dan saya posisinya di sini bisa mengkonfirmasi karena saat itu kan saya ada di bis. Bisa melihat sendiri kompleksitas mengatur traffic, jalur sampai datang ke Kemenpora lalu arak-arakan itu. Kita kan punya tim ngawal ya, tapi yang ngawal berapa sih kita? Masanya ribuan. Nggak expect sebanyak itu juga mungkin. Expect sih ribuan akan datang orang nonton pasti gitu ya, karena bola gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa keluar lah dari situ. Gitu. Tapi yang tadi pasti seperti itu. Jadi kenapa nggak 2-3 bus? Karena Jakarta cuma satu ya. Kita berharap ke depan Pak Heru membelilah. Karena kayaknya kita bakal sering menang nih. Ya yang sering menang maksudnya bukan hanya timnas. Iya, cabur lain juga cabur lain. Klarifikasi itu di sini. Iya, kan banyak bisa. Ya kita optimis nih. Bola sportsnya Indonesia akan
makin Maju. hebat. Iya. Kan kemarin juga memang emas kita Banyak. banyak dan sepanjang sejarah ini kan terbanyak. Terbanyak, ya. jadi ya. Jadi ini prestasi buat semua cabang olahraga. Iya. Pak Heru tolong dong dibeli bus. Tuh, Supaya Pak nanti Heru. kita Buat ke depan Ke ya. depan, iya. Ini udah mulai kelihatan nih prestasi-prestasi emas-emas yang sudah bertaburan. Iya, jadi satu sayang itu. Satu sayang. Kita juga kok cuma satu ya? Maaf Pak, cuma satu. Oh. Itu Nggak yang, itu yang akhirnya juga membuat siapa yang bisa masuk ke bis itu terbatas. Terbatas. Kan? Nggak semuanya bisa masuk ke dalam bis itu. Iya. Gitu. Ini kan orang yang nggak, ini kan yang orang nggak tahu. Ya Kenapa makanya sih kita beritahu nih. Oh, ternyata bisa. busnya cuma satu. Sama kenapa harus hari itu karena anak-anak udah 1,5 bulan teman-teman nggak pulang, Iya, jadi harus iya. dicocokkan. Dan kita waktu. senang lah. Ternyata kan ada kekhawatiran ya Iya. masyarakat akan marah karena hari Jumat macet. Pada Itu nonton. pada nonton, mereka berhenti, hentikan mobilnya, keluar dari mobil, foto-fotoin yang diseberangkan, foto-fotoin. Dan mereka nggak ada, yang belakangnya nggak ada yang tim, nggak ada. Iya, karena loh. menikmati Langsung juga, aja nggak ada. Mereka iya. menikmati foto-foto. Ada yang, itu ada mobil di bawah dekat di bundaran Semanggi itu, Iya. dia berhenti. Orang tuanya, ibunya, itu buka pintu, anaknya lari untuk foto aja. Lucu. Sampai gitu, kita sampai astaga. Para pekerja yang di bangunan-bangunan lagi bersihin itu mau bangunan itu berhenti, mereka semua manggil-manggil OB gitu. Waduh, seneng banget ekspresi mereka. Ya berarti maksudnya Jadi, dinikmati ya. Kemarin tuh perayaan masyarakat yang terbawa sampai direktur juga banyak kemarin tuh. Itu direktur perusahaan yang ada di Jalan Sudirman itu pada keluar loh. Kita aja aduh terima kasih banget mereka. Asik gitu. That kind of appreciation that's memang deserve to get Apresiasi ya. sih. Iya, jadi mereka ternyata inilah kemacetan yang dinikmati oleh semua orang. Bisa. Iya sih benar. Karena memang kan waktu itu juga aku juga dapat banyak WhatsApp sebenarnya. Tapi memang mereka pada akhirnya ke sana dan memang mereka enjoy sih, kan naik tuh berupa Instagram kan gitu. Gak ada saya lihat itu, jarang banget. Keluhannya. Minim gitu, tipis banget yang keluhan. Jadi ya mungkin mereka juga udah kelamaan kali ya. Anak-anak sendiri gimana bang? Hah? Anak-anak sendiri bilangnya gimana bang? Anak-anak- Begitu udah selesai pemain. Wah mereka happy banget. Senang banget nih atau senang terharu banget. atau apa gitu. Senang banget. Tapi kita satu hal ya, saya senang juga bahwa mereka ternyata tidak euforianya tidak berlebihan juga. Mereka menikmati. Euforianya nggak berlebihan, nggak jadi beda loh. Coba lihat sekarang ya, kami memang kita kontrol juga. PSSI sekarang agak kontrol. Sehingga jangan heran kalau anak-anak kami nggak ada namanya digirik-girik kemana-mana. Biasanya kan lu ke media sinilah, diwawancara sinilah, diundang sinilah. Dia hanya diundang di kampung halamannya masing-masing. Kalau di kampungnya silakan lah itu, dia nikmati. Tapi nggak ada namanya dibawa ke. Dulu kan kita begitu. Ada dibawa ke TV, dibawa ke sini, dibawa pejabat lah, diundang pejabat lah, ini apa semua. Ya minim. Emang itu diatur oleh PSSI? Diatur oleh PSSI. Sekarang kita PSSI udah kontrol banget. Karena kita nggak mau mereka jadi mental selebriti yang instan selebriti yang tiba-tiba terkejut. Akhirnya nanti diundang hal dunia. Akhirnya lupa main bola. Iya. Gitu loh. Jadi seleb lagi kan enggak. Ya kalau Mas Prabu tuh dulu suka bilang orang tuh kalau udah potensial yang harus dijaga justru mental ya. Jangan sampai mentalnya mental lagi. Balik Balik-balik lagi. mental lagi.